Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah berapa sih jangka waktu pupuk kita itu berefek kepada tanaman kelapa sawit kita. Nah, nanti kita akan bahas sesuai pengalaman saya yang memang sudah saya alami selama ini di kebun saya, dan nanti saya akan sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa bermanfaat, setidaknya menjawab rasa penasaran kalian yang mungkin sudah memupuk namun belum ada efeknya, atau sawit kalian masih belum bisa berbuah secara maksimal. Nah, nanti kita akan bahas ya, kita sharing dikit-dikit ya, sesuai dengan pengalaman saya tentunya. Jadi teman-teman, memang pemupukan sawit itu ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi dari keberhasilan pemupukan yang kita lakukan. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami secara betul-betul bagaimana pengaplikasian pupuk untuk kelapa sawit. Tentunya teman-teman, ya kita sebagai petani kecil yang memiliki modal yang cukup cepat, tentunya sangat harus hati-hati dalam menerapkan pemupukan. Kita harus paham betul syarat-syarat pemupukan yang baik dan benar, tentunya dengan menggunakan rotasi yang benar, dengan teknik yang benar, dan lain sebagainya. Nah, seberapa lama sih efek yang akan kita dapatkan dari penebaran pupuk, terkhusus pupuk kimia ya. Jadi kalau pupuk kandang tentunya kita sama-sama tahu efeknya lumayan cukup lama. Nah, ini sawit saya usianya 11 bulan lebih, berapa ini, tanggal 5, tanggal 6 ya. Jadi 11 bulan lewat 6 hari. Kondisinya penampakannya seperti ini teman-teman. Kalau kalian penasaran dengan penampakan berapa besar sih sawit usia 11 bulan, ya seperti inilah penampakannya. Dengan perawatan ya saya rasa maksimal untuk diri saya sendiri. Jadi pupuk kimia ini efeknya lumayan cukup cepat teman-teman, tapi cepatnya itu di apa namanya, vegetatif ya, atau generatif. Saya kurang paham apa vegetatif atau generatif. Untuk pertumbuhan daun, batang itu lumayan cukup cepat teman-teman. Jadi kalau kita tebarkan hari ini, seminggu kemudian kita sudah bisa melihat hasilnya ya, terutama kalau tanaman TBM ya, seperti yang punya saya ini, tanaman belum menghasilkan. Setelah saya tebar pupuk, kemudian seminggu kemudian hasilnya sudah cukup wow. Daunnya sudah hijau, kemudian batangnya perkembangannya juga lumayan cukup cepat. Nah, kalau memang untuk TBM memang seperti ini keadaannya. Kalau kita memupuk, efeknya itu tidak cukup lama, sudah bisa kita lihat ya, sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau sampai 1 bulan kita sudah bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Namun untuk sawit yang menghasilkan, yang kita ingin mendapatkan buah yang maksimal atau sawit yang berbuah sangat baik, itu efeknya tidak bisa instan teman-teman. Jadi kita itu biasanya minimal itu 1 tahun baru kita bisa mendapatkan efek dari pupuk yang kita berikan. Misalkan seperti ini, hari ini kita menebarkan pupuk, maka efeknya akan kita rasakan tahun depan itu teman-teman. Itu pun dengan syarat bahwa pupuk yang kita tebarkan itu selalu rutin dan sesuai dengan takaran dan rotasi atau teknik-teknik yang memang secara baik dan benar itu teman-teman. Jadi kalau kalian sekarang masih menebar pupuk terus ingin mengharapkan besok habis ditebar pupuk sebulan kemudian buahnya jadi lebat, ya itu saya rasa tidak bisa terjadi teman-teman. Jadi ya menurut pengalaman saya, kalau kita tebarkan tahun ini dengan pupuk yang baik, dengan rotasi yang baik, dengan dosis yang baik, dan dengan teknik yang baik, tentunya kita akan mendapatkan hasilnya itu tahun depan, dan insya Allah di tahun berikutnya sawit kita akan berbuah dengan cukup baik. Namun ada catatan penting ketika sawit kita itu memang sudah cukup lama terbengkalai, misalkan sudah
beberapa tahun, 4 tahun, 3 tahun kita tidak pernah memupuk dan hasilnya menurun sehingga terjadi ya penurunan produktivitas, maka itu pembenahannya itu cukup lama teman-teman. Tidak bisa kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun, itu minimal 2 tahun 3 tahun itu baru bisa pulih kembali, karena memang sel-sel yang memang sudah rusak, yang memang sudah terkena penyakit itu biasanya akan agak sulit untuk disembuhkan kembali. Jadi saran saya, kalau bisa kita itu rawat sawit setiap saat, setiap waktu, sehingga hasilnya itu akan kita rasakan setiap waktu pula. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.